Sejak lahir hingga akhir hayatnya, manusia pada hakikatnya terlibat dengan lingkungan alam. Hal ini berarti manusia tidak pernah terpisah dari lingkungannya. Hal ini dapat dipelajari dari sejarah peradaban manusia, mulai dari manusia primitif yang belajar cara menggunakan api dan alat-alat sederhana, sampai manusia modern dengan perkembangan teknologi yang pesat. Tetapi penduduk dunia dewasa ini mengalami kerusakan alam. Kerusakan alam diakibatkan oleh perilaku manusia. Manusia tidak merawat alam secara baik. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan sampah organik dan sampah anorganik agar kita mempunyai pemahaman yang baik, supaya kita bisa merawat bumi yang adalah ibu kita. Sampah organik dan sampah anorganik. Sampah adalah sisa atau buangan dari suatu kegiatan yang dianggap sudah tidak berguna lagi. Alam semesta tidak mengenal adanya sampah. Yang ada hanyalah daur materi dan energi. Hanya manusia yang mengakibatkan munculnya sampah. Manusia yang mendatangkan adanya sampah. Teman-teman, sampah dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama, sampah organik, dan yang kedua, sampah anorganik. Sampah organik adalah sampah bisa terurai. Meski dibiarkan begitu saja, sampah ini akan menghilang dengan sendirinya. Sampah organik bisa dikatakan sebagai sampah ramah lingkungan. Bahkan sampah ini bisa diolah kembali menjadi sesuatu yang bermanfaat bila dikelola dengan tepat. Tetapi bila tidak dikelola dengan benar, akan menimbulkan penyakit dan bau yang kurang sedap karena hasil pembusukan dari sampah organik yang cepat. Sampah organik dibagi menjadi dua jenis, yaitu sampah organik basah dan yang kedua sampah organik kering. Sampah organik basah adalah sampah organik yang banyak mengandung air. Contohnya sayur, kulit pisang, buah yang busuk, kulit bawang, dan sejenisnya. Inilah kenapa sampah organik dapat menimbulkan bau tidak sedap, sebab kandungan air yang tinggi menyebabkan sampah jenis ini cepat membusuk. Dan yang kedua, sampah organik kering adalah sampah organik yang sedikit mengandung air. Contohnya, kayu, ranting pohon, dan daun-daun kering. Kebanyakan sampah organik ini sulit diolah kembali, jadi lebih sering dibakar untuk memusnahkannya. Yang ketiga, sampah organik dapat diubah menjadi biogas dan listrik. Sampah organik yang berasal dari kotoran hewan maupun manusia, limbah tempe, dan tahu digunakan sebagai bahan utama untuk dijadikan biogas dan listrik. Sekarang kita akan melihat manfaat sampah organik. Yang pertama, manfaatnya bisa digunakan untuk kompos atau pupuk organik. Sampah organik seperti buah-buah busuk dan sayuran dapat dibuat menjadi kompos dan pengelolaannya juga tidak terlalu sulit. Yang kedua, untuk tambahan pakan ternak manfaatnya. Tidak hanya dibuat untuk tambahan pakan kambing, sapi, dan kerbau, tapi sekarang ini sampah organik dapat diolah menjadi pelet untuk makanan ayam dan ikan. Yang berikutnya, apa itu sampah anorganik? Sampah anorganik adalah sampah yang sudah dibuang dan tidak lagi dipakai. Sampah ini tidak bisa terurai. Sampah organik yang tertimbun di tanah yang menyebabkan pencemaran lingkungan. Karena sampah ini tergolong zat yang sulit terurai dan akan tertimbun dalam waktu yang lama. Inilah yang menyebabkan rusaknya lapisan tanah. Sampah anorganik yang tertimbun di tanah dapat menyebabkan pencemaran
karena sampah ini tergolong zat yang sulit terurai dan akan tertimbun dalam waktu yang lama. Inilah yang menyebabkan rusaknya lapisan tanah. Contoh sampah anorganik: plastik, botol atau kaleng minuman, kresek, bahan bekas, besi, kaca, kabel, barang elektronik, bola lampu, plastik, dan lain-lain. Memang sampah anorganik sulit terurai, tetapi masih bisa manfaatkan kembali. Jangan sampai dibiarkan begitu saja ya. Manfaatnya. Manfaat sampah anorganik adalah dengan membuat kerajinan dari contoh-contoh tadi. Misalnya sampah plastik dapat dibuat menjadi tas, taplak, meja makan, pernik-pernik, dan lain sebagainya. Secara umum, tadi sudah dijelaskan, sampah dibedakan menjadi 3 bagian. Sampah yang mudah membusuk, sampah sulit membusuk, sampah bahan berbahaya dan beracun. Sampah ini dapat menularkan penyakit dan mengancam keselamatan. Contoh, batu baterai, sisa masker sekali pakai, puntung rokok, jarum suntik, dan lain-lain. Teman-teman, kiranya dengan penjelasan ini tentang sampah organik dan sampah anorganik ini, kita memiliki pemahaman yang baik agar kita mampu merawat bumi kita, merawat alam ini secara bertanggung jawab. Karena alam ini sebagai ibu yang memberikan kehidupan kepada kita. Oleh karena itu, kita harus menanamkan di dalam diri kita, sampahku adalah tanggung jawabku. Artinya, kita memiliki tanggung jawab untuk merawat dan menjaga kelestarian alam semesta ini. Hai guys, sekarang kita sudah berada di rumah Ilham, tempat di mana biasa para frater SSTT membawa sampah basahnya ke sini untuk diolah. Dan pada kesempatan ini kita akan berkonsultasi bersama atau berbagi cerita bersama dengan salah seorang pekerja di sini yang memiliki tabung gas, tempat di mana kami biasa mengantarkan sampahnya di sini. Ayo, mari kita ke sana. Halo guys, sekarang saya sudah bersama pengguna biogas dan kita sekarang di ruang biogas. Dan di kesempatan ini kita mau bertanya sedikit tentang apa itu biogas. Biogas merupakan sebuah alat untuk mengolah sampah organik menjadi energi terbarukan dan berkelanjutan. Sampah organik itu misalnya dari sampah limbah dapur, kotoran hewan termasuk kotoran manusia juga. Kemudian sampah-sampah tersebut akan dimasukkan ke dalam tabung septic tank dan akan menghasilkan gas. Gas itu yang menggantikan kompor gas. Kemudian ada lagi hasil akhir dari pengolahan sampah biogas ini menjadi pupuk yang disebut slurry. Nah, slurry itu bisa menyiram tanaman, berbagai tanaman untuk menggantikan pupuk. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town. Sekarang kita sudah berada di dapur dan di sini kita akan melihat kompor biogas yang tadi dihasilkan dari biogas di luar yang tadi sudah kita lihat bersama itu. Oke teman-teman, setelah kita mengetahui apa itu biogas, bagaimana cara pengolahannya, dan manfaat dari biogas itu sendiri, semoga kita semakin tersadarkan untuk peduli terhadap sampah, agar kita memiliki semangat untuk memiliki niat untuk merawat bumi yang adalah ibu kita ini. Teman-teman, marilah kita melatih kesadaran di dalam diri untuk merawat bumi yang kita tinggali ini.